Oke, jadi ini ya, malam kali ini kita akan pelajari mengenai noun ya, atau kata benda. Mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, contoh, dan penggunaannya ya. Oke, noun itu apa sih ya? Jadi kalau misalnya kita mengutip dari Grammarly, noun itu adalah kata ya, yang menamai sesuatu, seperti orang, tempat ya, benda, bahkan ide atau gagasan. Jadi dalam sebuah kalimat, kata benda itu dapat berperan sebagai subjek, bisa sebagai objek langsung, dan objek tidak langsung dari sebuah klausa, serta memungkinkan menjadi pelengkap subjek atau pelengkap objek. Nah, untuk for your information also, noun ini berfungsi ya untuk menamai sebuah benda dan konsep di dunia. Entah itu yang terlihat secara fisik atau bersifat abstrak. Jadi jika kamu masih ingat ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, noun itu adalah kata nomina. Jadi salah satu ciri khas dari noun itu adalah tidak dapat digabungkan dengan kata tidak. Ya, kita lihat contohnya. Person. Person itu artinya orang. Aska, cousin, lawyer, teacher. Ya. Kemudian place, Bandung, bedroom, class, country, think, benda, think. Ya. Benda itu contohnya adalah pen, pencil, laptop, fan. Ide atau gagasan, kindness, faith, joy, success. Kalau kita ambil ya salah satu contoh dari kata benda di atas, lalu kita gabungkan dengan kata tidak, misalnya bedroom. Apakah dia dapat berubah menjadi tidak bedroom alias tidak tempat tidur? Ya, jadi tidak tempat tidur itu tidak memiliki arti. Jadi sehingga kita nggak bisa ya menggabungkan noun itu dengan kata tidak. Nah, ini jenis-jenis noun ya dalam bahasa Inggris atau kita sebut sebagai types of nouns. Seperti yang sudah kita bahas di atas ya sebelumnya, ada beberapa jenis noun ya yang harus kita pahami mulai dari definisi, contoh, penggunaannya. Ya, for fun fact also noun ini juga bisa menjadi kata benda yang tidak berwujud seperti aktivitas, proses, bahkan imajinasi. Selanjutnya kita akan bahas nih satu persatu. Yang pertama adalah common noun atau dan proper noun. Kalau di dunia ini ada hal-hal yang bersifat umum dan spesifik ya. Jadi kedua jenis kata benda ini dibedakan dalam jenis common noun dan proper noun. Apa itu ya common noun? Kalau kita translate ya ke dalam bahasa Indonesia, common ini kan artinya umum ya atau general atau bisa juga disebut sebagai kata benda generik. Jadi common noun ini adalah nama atau item yang masih bersifat umum dari suatu kelompok atau kategori. Jadi karena sifatnya tersebut, type of noun yang satu ini tidak dapat ditulis menggunakan huruf kapital, kecuali jika dituangkan pada kalimat atau dicantumkan dalam sebuah judul. Contohnya sebagai berikut ya, example common noun, city, ya kota, month, bulan, girl, ini gadis. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya 5 contoh di atas, jadi ada informasi apa yang kita bisa dapat ya. Kita nggak tahu ya kota apa yang dimaksud, bulan apa yang dipilih. Jadi contoh untuk kalimat common noun adalah the girl crossed the river. Gadis itu menyeberangi sungai. Nah, gadis seperti apa sih yang menyeberangi sungai tersebut? Lalu apa ya nama sungainya? Di mana kondisi sungainya? Jadi dalam kalimat tersebut tidak dijelaskan secara spesifik ya. Maka dari itu, girl dan river di atas termasuk sebagai common nouns. Selanjutnya untuk proper noun ya. Untuk jenis noun ini adalah hiponim dari common noun. Apa itu proper noun? Jadi proper noun itu adalah nama spesifik dari orang, benda, tempat, dan lain-lain. Jadi saat menggunakan proper noun, biasanya kita harus menggunakan huruf kapital pada kata benda yang ditulis. Contoh proper noun ya, for proper noun example, Tina, Switzerland, August. Nah, untuk contoh kalimat proper noun ini seperti ini ya, atau proper noun example. I would like to visit Jakarta. Saya ingin berkunjung ke Jakarta. Jadi Jakarta adalah spesifikasi dari kota atau city yang bersifat general.
Kedua adalah countable dan uncountable noun, ya, plus mixed noun. Jadi jenis yang selanjutnya adalah noun berdasarkan jumlah. Terdapat countable dan uncountable. Count ini artinya menghitung, ya. Countable noun adalah noun atau kata benda yang bisa dihitung atau dikuantitatifkan meskipun kemungkinan jumlahnya sangat banyak. Ciri dan dari countable noun adalah dapat didahului oleh hitungan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa diawali dengan e. Jadi untuk noun berawalan huruf konsonan atau n berlaku bila nounnya berawalan huruf vokal. Ya. Kemudian bentuknya itu plural atau jamak, nounnya harus berakhiran s dan es. Ya, tapi nggak jarang juga ya diawali dengan seperti the, some, any, a few, dan many. Jadi jika menggunakan some, any, a few, dan many, maka harus diikuti noun yang bersifat jamak atau plural. Contoh countable noun ya, a cat, an apple, one table, 3 chairs, some clothes. Karena jumlah kursinya lebih dari 1, maka pada bagian akhir ditambahkan s. Artinya kursi tersebut bersifat plural. Jadi contoh kalimat countable noun adalah this is a cat. Ini adalah seekor kucing. I need some clothes. Saya membutuhkan beberapa baju. I'm not going to buy any tables. Saya tidak akan membeli meja apapun. Selanjutnya kita masuk ke uncountable noun. Kalau uncountable noun adalah nomina yang bersifat tidak memungkinkan untuk dihitung. Jadi meskipun jumlahnya banyak ya, noun jenis ini akan selalu dianggap singular alias tidak memiliki bentuk plural seperti countable noun. Jadi nomina ini biasanya diawali dengan some, any, a little, dan much. Contoh uncountable noun adalah a little sand, some water, any milk. Ya. Nah, dalam aturan grammar bahasa Inggris, some dan any ini berlaku untuk countable maupun uncountable noun. Namun jangan sampai kamu keliru ya, karena ada perbedaan ya antara some dan any yang mungkin jarang diperhatikan. Meskipun keduanya dapat menjadi awalan untuk countable noun dan uncountable noun, tapi kita nggak bisa ya menerapkannya dalam semua jenis kalimat. Karena some itu tidak digunakan dalam kalimat negatif atau kalimat tanya. Some ini lebih umum dipakai dalam positive sentences, kalimat positif. Offering something, menawarkan sesuatu, dan asking for request, melakukan permintaan. Asking for request ini dapat kita kenal juga sebagai kalimat tanya dengan konotasi positif. Maksudnya dengan asumsi jawaban iya atau bisa atau jawaban positif yang lainnya. Sementara itu, any hanya berlaku untuk jenis kalimat negatif dan kalimat tanya. Jadi dalam hal ini, kalimat tanya yang dimaksud adalah kalimat tanya dengan konotasi negatif. Jadi asumsi jawaban dari lawan bicara adalah tidak atau jawaban negatif lainnya. Jadi contohnya adalah, for example, I need a little sand. Saya memerlukan sedikit pasir. Would you like some water? Apakah kamu mau air? Can you give me some water? Dapatkah kamu memberikan saya air? Jadi asumsi jawaban dari pertanyaan ini yaitu dia bisa memberikan air. Nah, contoh penggunaan any dalam kalimat. I'm not going to buy any milk. Saya tidak akan membeli susu apapun. Is there any milk in the fridge? Apakah ada susu di kulkas? Ya, kamu dapat gunakan contoh seperti itu ya, jika asumsi jawabannya adalah tidak ada susu di kulkas. Jadi yang perlu diingat adalah uncountable noun ini akan selalu dianggap singular. Jadi kamu nggak perlu menambahkan s atau es pada akhir kata benda. Kemudian kita masuk untuk mixed noun. Ya, as we know, mix ini kan adalah campuran. Jadi sebetulnya secara kaidah tata bahasa,
jenis noun ini jarang masuk ya sebagai salah satu tipe noun. Jadi mixed noun ini adalah noun yang bisa menjadi countable atau uncountable. Jadi tergantung gimana konteks atau situasi atau kondisi yang dihadapi. Misalnya, a hair artinya kan adalah sebuah atau sehelai rambut. Pada dasarnya rambut itu tidak lazim ya untuk dihitung, tetapi dia bisa menjadi countable noun ketika ada di situasi tertentu. Ya, contoh kalimatnya adalah I see a hair on the floor. Aku melihat sehelai rambut di lantai. Tetapi hair di sini nggak bisa ya diawali dengan ketika situasinya sudah berbeda. Yang ketiga adalah abstract and concrete noun. Berdasarkan wujudnya ada dua bentuk noun yang bisa kita pahami, yaitu abstract noun. According to Grammarly, abstract noun is something that cannot be perceived by the sense. Artinya, abstract noun adalah kata benda yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Jadi noun ini bersifat abstrak atau hanya berkonsep kebendaan. Umumnya ciri noun abstrak diakhiri dengan ace, h, ens, nc, ion, sion, tion, dom, hood, ice, ism, month, nest, ship, it, dan tie. Ini dia contoh ya abstract noun. Example abstract noun list: freedom, courage, happiness, motivation, affection, age, communism, falsehood, emergency, dan kingdom. Nah, dari semua kata ini yang ada nggak yang kira-kira kalian yang belum tahu artinya? Courage, Miss. Courage, keberanian ya. Ada lagi yang lainnya? Falsehood. Dusta, falsehood. Ada lagi, Kak Valentin? Udah, Miss. Udah. Kak Malika ada? Kata-kata yang tidak diketahui artinya dari list abstract noun ini? Affection tuh apa? Affection itu kasih sayang. Oke, thank you. Oke, cukup? Ya. Ya, jadi contoh kalimat menggunakan abstract noun ya adalah we can't imagine the courage it took to do that. Kami tidak bisa membayangkan keberanian yang dibutuhkan untuk melakukan itu. Kemudian kita masuk ke concrete noun. Kamu pasti udah bisa menebak ya apa itu concrete noun. Ya, concrete noun itu adalah kata benda yang dapat diamati oleh panca indera. Bisa dilihat, disentuh, dirasakan, dicium aromanya, dan didengar. Jadi noun ini merujuk pada benda-benda dengan sifat yang konkret. Contoh dari concrete noun adalah pen, eraser, computer, classroom, star, moon, wallet, paper, wind, dan fire. Contoh kalimat untuk concrete noun adalah the thief tried to steal my wallet. Pencuri mencoba mencuri dompet saya. Yang keempat, kita masuk ke singular dan plural noun, serta collective noun. Sebetulnya kita udah sedikit ya membahas terkait jenis noun itu berdasarkan jumlah atau kuantitas pada nomor 2 sebelumnya. Yang singular ya, singular noun. Apa sih itu yang dimaksud dengan singular noun? Singular noun itu adalah kata benda yang jumlahnya hanya terdiri dari satu. Singular noun itu bisa disebut juga sebagai kata benda tunggal yang biasa diawali dengan artikel a, an, dan the. Contohnya seperti a dog, an owl, a pen. Ya, kemudian kita masuk ke plural noun. Plural noun adalah kata benda yang jumlahnya lebih dari satu, tetapi dapat dihitung. Ya, kalau misalnya kamu lupa, ya, kamu bisa cek kembali ya penjelasan di bagian countable dan uncountable. Kemudian kita masuk ke collective noun.
Collective noun adalah sebuah kata benda kolektif adalah noun yang menunjukkan kumpulan atau gabungan orang, tempat, atau benda. Selain singular, collective noun ini juga dibuat versi jamak atau pluralnya. Diperhatikan contoh berikut ini. Komite, congress, crowd, family, dan pair. Contoh kalimat collective noun-nya adalah the committee is getting ready to start the international conference event today. Panitia sedang bersiap-siap untuk memulai acara konferensi internasional hari ini. Untuk contoh collective noun ya dalam bentuk jamak, a pair of sandals itu artinya sepasang sendal. 3 pairs of sandal artinya 3 pasang sendal. Yang kelima kita masuk ke compound noun, dan noun phrase. Kamu perlu tahu ya kalau ada jenis noun yang tidak hanya terdiri dari satu kata, tetapi harus dikombinasikan dengan kata lain sehingga dapat disebut sebagai kata benda. Ya. Jadi berikut ini penjelasannya ya untuk compound noun. Jadi compound noun itu adalah kata benda yang terdiri dari 2 noun atau lebih. Jadi saat 2 atau lebih noun ini digabungkan, maka akan terbentuk sebuah makna yang lebih jauh atau bahkan sangat berbeda ya dibandingkan dengan ketika dia berdiri sendiri. Jadi compound noun example adalah boyfriend, post office, dan lain-lain. Dalam penggunaan compound noun ini juga berbeda-beda. Ada yang digabung, ada yang dipisah. Jadi selain itu bentuk kombinasinya juga beragam. Kita cek ya. Untuk compound noun yang digabungkan, itu disebut juga sebagai close compound noun. Close compound noun adalah kata benda yang terdiri dari 2 noun atau lebih dengan penulisan digabungkan, alias tidak dipisahkan oleh spasi atau tanda baca apapun. Compound noun ini memiliki arti berbeda jika dipisahkan. Contohnya adalah newspaper, artinya koran. Jika kita pisah, news ini artinya berita, dan paper adalah kertas. Namun kita nggak bisa ya mengartikannya menjadi berita kertas. Ya. Contoh lainnya adalah airport, artinya bandara. Breakfast, sarapan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita masuk ke compound noun yang dihubungkan dengan strip atau hyphenated compound noun. Jadi sedikit berbeda dari jenis closed, hyphenated compound noun adalah kata benda yang memiliki arti tidak jauh berbeda jika dibandingkan saat setiap noun ditulis secara mandiri, alias maknanya tidak terlalu jauh dari kata asal. Contoh kata benda yang satu ini adalah self-confidence, artinya percaya diri. Contoh lainnya adalah yaitu mother-in-law, artinya mertua. Compound noun yang penulisannya terpisah atau open compound noun. Nah, open compound noun adalah kata benda yang merupakan gabungan 2 atau lebih noun dengan arti yang sangat dekat dari asalnya. Jadi umumnya compound noun ini juga dibentuk dari noun yang ditambahkan kata benda lainnya hanya untuk memperjelas makna. Jadi contohnya adalah middle class, train station, bus stop, movie star, heart attack, dan lain-lain. Nah, selanjutnya cara mengkombinasikan compound noun. Gimana sih ya cara mengkombinasikan compound noun? Jadi dalam compound noun ada banyak cara ya yang bisa kita lakukan atau kita gunakan untuk melakukan kombinasi antara satu kata benda dengan kata benda yang lainnya. Contohnya kita bisa lihat detailnya ya berikut ini. Noun ditambahkan dengan noun. Kata benda ditambahkan dengan kata benda. Contohnya wallpaper, bed cover. Adjective ditambahkan dengan noun. Contohnya full moon, red cross. Gerund, kata kerja verb kata kerja ing ditambahkan noun, kata benda. Misalnya swimming pool,
washing machine, washing machine. Verb ditambahkan dengan noun. Misalnya, backbone, lovebird. Noun ditambahkan verb. Contohnya, sunrise, haircut. Noun ditambahkan dengan gerund. Misalnya, weightlifting, horse riding. Verb ditambahkan preposition. Misalnya, check in, check out. Preposition ditambahkan dengan noun. Contohnya, outdoor dan forecast. Selanjutnya kita masuk ke noun phrase. Ya, noun phrase ini adalah sebuah frasa yang terdiri dari gabungan antara kata benda, noun, kata ganti benda, pronoun, atau number. Jadi frasa ini digunakan untuk sebuah noun yang dianggap belum terlalu jelas untuk digambarkan sebagai sebuah kata benda. Contoh noun phrase yang utama adalah the fair-skinned woman. Tetapi kata benda tersebut belum terlalu menggambarkan konteks ya dari sebuah kalimat. Maka kamu bisa menambahkannya menjadi the fair-skinned woman with a red shirt and black skirt. Artinya kan adalah perempuan dengan kulit yang fair gitu ya, dengan memakai baju berwarna merah dan rok berwarna hitam. Jadi sebetulnya noun phrase ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu basic noun phrase dan complex noun phrase. Tetapi kita akan membahas lebih detail ya terkait komponen noun dan noun phrase ya. Yang keenam adalah possessive noun. Possessive noun ini adalah kata benda yang digunakan untuk menyatakan sebuah kepemilikan. Kepemilikan tersebut bisa berupa orang, benda, sebuah tempat, dan lain sebagainya. Seperti noun yang lain, jenis kata benda ini pun memiliki beberapa aturan, yaitu yang pertama, jika suatu noun atau kata benda tidak berakhiran dengan S, maka tambahkan saja S, koma atas, atau kita sebut sebagai apostrof S. Contohnya, Ferdi's house, artinya rumahnya Ferdi, atau rumah milik Ferdi. I know it's Sinta's pen. Aku tahu ini adalah pena milik Sinta. Yang kedua, apabila sebuah noun atau kata benda sudah berakhiran S, kamu cukup tambahkan koma, atau yang koma atas ya, atau yang kita sebut dengan apostrof. Do you know where Swiss capital? Apakah kamu tahu di mana ibu kota Swiss? There are many students books there. Ada banyak buku siswa di sana. Jadi yang ketiga ini ya, jika bentuk kata bendanya bersifat plural atau jamak namun tidak berakhiran S, maka bisa kita tambahkan apostrof S. Ya, contohnya, this is children's game. Ini adalah permainan anak-anak. I think this is a woman's outfit. Saya pikir ini adalah pakaian wanita. Selanjutnya, fungsi noun dalam bahasa Inggris. Ya, kalau misalnya kamu masih ingat, di bagian pengertian noun tadi sudah disebutkan ya, bahwa ada beberapa fungsi dari noun. Ya, berikut ini adalah contoh kalimatnya. Yang pertama adalah subjek. Kata benda yang digunakan sebagai subjek. Contohnya adalah life is wonderful. Yang kedua, sebagai objek, Terelie has published his new book. Yang ketiga, object of preposition, objek preposisi. We are going to fly to Jakarta tomorrow. And number 4, subjective complement, penjelasan subjek. He is Jeffrey. Jadi Jeffrey di sini sebagai objek. Yang terakhir, objective complement, penjelasan objek. Rani name her cat Pororo. Jadi Pororo di sini adalah penjelasan objek ya, sebagai objective complement. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Do you have any questions so far? Not yet, Miss. Not yet. Kak Valenti? Belum, Miss. Belum ya. Oke, kita masuk ke exercise.
Dia adalah seorang guru yang cantik dan aku menyukainya. Kak Valentin, how to change? How do you change into English? Adalah apa tadi? Dia adalah seorang guru yang cantik dan aku menyukainya. She is a teacher. She is a beautiful teacher and I like her. Guru yang cantik ya. Guru She yang is- cantik. She is a beautiful teacher and I like her. Dia adalah laki-laki yang tampan di kelas ini. Kak Malika. He is a handsome man in this class. He is a handsome boy. Handsome Ya, laki-laki, anak laki-laki itu boy. Kalau man Oh, itu boy. pria dewasa. boy in this class. Ya. He is a handsome boy in this class. Aku akan pergi ke perpustakaan sendirian. I will go to. Saya akan pergi ke perpustakaan. I will go to a library alone. Ya, library ya. Library alone. I will go to library alone. Mereka adalah keluargaku. Kamalika. They are my family. They are my family. Atau kalau mereka adalah keluarga besarku. Kamalika. Mereka adalah keluarga besarku. Keluarga besar. My big family. Ya, they are my big family. Indonesia adalah negaraku, Kak Valentin. Indonesia is my country. Ya, Indonesia is my country. Apa yang kamu tahu tentang Yogyakarta, Kak Malika? What do you know about Yogyakarta? Ya, what do you know about Yogyakarta? Hidupku sangatlah indah, Kak Valentin. Hidupku adalah sangat indah. My life is very sangat indah, beautiful. Ya, my life is very beautiful atau so beautiful. Dia adalah seorang perawat di rumah sakit ini, Kak Malika. He is a nurse in this hospital. Yes, he is a nurse in this hospital. Ruangan ini sangatlah bersih, Kak Valentin. This room, ruangan ini adalah sangat bersih. This room is so clean. Ya, this room is so clean. Itu adalah ide yang bagus, Kak Malika. That is a great. Yes, that is a good idea atau a great idea. Aku akan membeli sebuah tas baru di toko itu. Kak Valentin. I will a new bag. Membeli apa? Buy. Ya, I will buy. I will buy a new bag. Di toko itu? Di toko itu. At the store. In that store. In that store. Di toko Ya. itu. Kenangan ini penuh memori, Kak Malika. Kenangan ini penuh memori. This moment is full of memory. Ya.
This moment is full memory. Ya. Oke, selanjutnya dia adalah seorang istri. She is a wife. Ya, dia adalah seorang istri. She is a wife. Akankah kamu bernyanyi di atas panggung, Kak Malika? Akankah kamu bernyanyi di atas panggung? Panggung apa ya? Stage. Ya. Will you atau would you sing at the stage? On the stage. Karena kan di atas ya. Ya. On the stage. Will you? Coba diulang. Will you sing on the stage? Ya. Will you sing on the stage? Muridku sangat gila. Kak Valentin. My student so great. Very great. So My great. student is ya. To be-nya. Oh ya, my student is so crazy. Ya, my student is so crazy. Itu adalah tugasku, Kak Malika. That is my job That is my duty. or my duty. Dia tidak ada di rumah, Kak Valentin. She is not at home. She is not in home. In home. Di dalam rumah ya. Selanjutnya Kak Malika. Aku suka sepatu ini. I like these shoes. Ya, I like these shoes. Apakah kamu suka makanan ini, Kak Valentin? Makanan ini. Do you like this food? Do you like this food? Ini adalah udang yang pedas, Kak Malika. This is a spicy shrimp. Ya, it is spicy. It is spicy shrimp. Gadis Ya. itu sangat cantik. Kak Valentin? The girl is so beautiful. The girl is so beautiful. Kotaku sangat penuh dan sesak. Kak Malika? My city is full and sesak apa ya? Crowded. Crowded. Ya, my city is full and crowded. Itu Crowded. adalah rumah sakit baru. Kak Valentin? It is a new hospital. That is a new hospital. That is. Ya, rumahku selalu bersih. Kak Malika? My house is always clean. My house is always clean. Dia adalah laki-laki yang tinggi. Kak Valentin? She is a tall boy. She is atau he is? Oh, he is a tall boy. He is a tall boy. Aku memakai HP keduaku, Kak Malika. I wear my second phone. I use my second hand Oh, ya. phone. I use. Ya, I use my second hand. Itu adalah teman sekelasku, Kak Valentin. Teman sekelas. That itu adalah teman sekelas. It is ya, Miss. That is. Oh, that is my my classmate. Ya, that is my classmate. Dia adalah bosku yang baik, Kak Malika. He is my good boss. Ya, he is my good boss. Danau ini berbahaya, Kak Valentin. Danau apa ya, Miss? Lake. Danau ini berbahaya.
Oh yeah, the lake is dangerous. That lake is dangerous. Dangerous. That lake is dangerous. Dangerous ya. Novelku berada di ruangan ini, Kamalika. My novel is in this room. Ya, my novel is in this room. Apakah kamu suka film itu, Kak Valentin? Do you like that movie? Ya, do you like that movie? Aku suka baju baruku, Kamalika. I like my new clothes. My new dress. My Oh, new clothes juga bisa ya. Dia adalah ayah yang baik, Kak Valentin. She is. Oh, he is. He is a kind father. He's a good father. A good father. He is a good father. Negaraku adalah Indonesia, Kamalika. My my country Hmm? is Indonesia. Ya, my country is Indonesia. Ini adalah kondisi yang buruk, Kak Valentin. Ini adalah kondisi buruk. This is bad situation. Bad condition. It is a bad condition. Oh, this is a bad condition. Ya, celanaku pendek, Kak Malika. My my apa ya? My jeans is short. My pant. Oh ya, Pant, my pants. celana. My pant is short. Mereka adalah gadis-gadis pemalas, Kak Valentin. They are is lazy girls. Lazy. 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 Ya, they are lazy girls. Dia adalah seorang dosen yang pintar dan aku menyukainya, Kak Malika. Apa tadi, Dia Mas? adalah seorang dosen yang pintar dan aku menyukainya. Dosen apa ini? Lecture. She is an intelligent lecturer and I like her. Ya, atau bisa juga dengan he is a smart lecturer and I like him. Celanaku terlalu panjang, Kak Valentin. My pants so long. It's too long. Oh, it's too long. My pant is too long. Ya, my pen is too long. Dia adalah perempuan yang imut di kelas ini, Kak Malika. She is a cute girl in this classroom. Ya, she is a cute girl in this class. Kamu akan pergi ke swalayan sendirian, Kak Valentin? Kamu akan pergi. You will go to smart. You will go. Kamu akan pergi ke supermarket sendiri. You will go to market alone. You will go to supermarket alone. You will go to supermarket alone. Ya, negaraku adalah Thailand, Kak Malika. My country is Thailand. My country is Thailand. Selanjutnya.
Hmm. Apakah kamu membutuhkan gaun ini, Kak Valentin? Do you need this dress? Gaun, bisa juga gaun ya. Gown? Gaun. Kalau dress kan terusan. Ya. Dia Gown adalah, apa ya? ya, apa? Tulisannya gimana ya? Gown. Oh ini, bentar ya. Gown, Gown. gaun. Dia adalah penyanyi yang hebat. Kamalika. She is a great singer. Iya, she is a good singer. Murni tidak makan ikan. Kak Valentin? Murni is not eat fish. Murni doesn't, kan simple present ya. Murni doesn't eat fish. Ibuku membeli 3 celana dalam untuk adik laki-lakiku. Kak Malika? Ibuku membeli 3 celana dalam untuk adik laki-lakiku. My mother bought Hmm, why? So bought him. benar? Bought. Both. My Hmm, mother bought 3 pants for my little brother. celana dalam underwear ya. For my, Oh, celana dalam tadi. yeah, a little Underwear. brother. My mother bought 3 underwear for my little brother. Ibu merebus air. Kak Valentin. Merebus apa ya, Miss? Boil. My mom boil boil the water. Kan water itu uncountable ya. Jadi bisa dihitung. Maka kita Berarti bisa bilangnya some water. some water. My mom boiled some water. Bejo berhenti minum fermentasi anggur. Kak Malika? Bejo stop drinking. Stop drinking. Ya, Stop stop drinking. wine. Ya, jadi fermentasi anggur itu wine ya. Bejo stop drinking wine. Emas adalah logam yang sangat mahal. Kak Valentin? Kalau logam apa ya, Miss, bahasa Inggrisnya? Metal. Gold is gold is logam yang sangat mahal. Hmm. Gold is metal expensive metal kan sih? Is a very expensive metal. Oh, it's a very Metal. Sekelompok anak-anak sedang makan. Kamalika. A group of children is eating. Ya. A group of children were eating atau is eating juga bisa. Progo adalah sungai terbesar di Jawa Tengah. Kak Valentin. apa, Miss? Progo adalah sungai terbesar di Jawa Tengah. Sogo is Progo. Progo is Progo. Progo. Otok Progo. Ya. Progo adalah sungai terbesar Di di Jawa Tengah. Progo is big river in Jawa Tengah.
Kalau terbesar, Oh, terbesar. largest ya. Largest. River, bukan river. River. Jawa Tengah apa? Thames. Central Java. Ya, Central Java. Progo is the largest river in Central Java. Dia membeli beberapa kaos dan celana. Kamalika? Ya, tadi apa, Miss? Dia membeli beberapa kaos dan celana. She bought some t-shirts and some pants. Ya, jadi some-nya satu kali aja ya. She And bought pants. some t-shirt and pants. Oh ya. Saya menikmati pesta di rumahmu, Kak Valentin. I enjoyed Ya, the party ya. in your house. At your house. At your house. Ya, I enjoyed the party at your house. Kemarin ibuku memecahkan sebuah piring. Kak Malika? My mom broke a plate yesterday. Ya. Yesterday, bisa juga di depan ya. My mother broke a plate. Kakakku membaca majalah setiap hari. Kak Valentin. My sister read magazine every day. Ya, karena ada everyday-nya, maka reads-nya ditambah S ya. Kan artinya itu kebiasaan. Maka my brother reads a magazine every day. Dia pergi ke sekolah dengan mobil. Dia menyetir sendirian. Kak Malika. Tadi apa, Miss? Dia pergi ke sekolah dengan mobil. Dia menyetir sendirian. She goes to school by car. Hmm? She drives alone. She goes to school by car. She drives alone. Tuni memiliki kucing dan anjing di rumahnya. Kak Valentin. Tommy has a cat and dog. Dog di rumahnya. In her house. At At her At- house. her house. Ya, Tuni has a cat and dog at her house. Kami belajar di rumah Rina untuk tes bahasa Inggris besok. Kak Malika. Di rumah Rina terus, Miss? Kami belajar di rumah Rina untuk tes bahasa Inggris besok. We study at Rina's house for English exam tomorrow. We are studying at Rina's house for an English test tomorrow. For an English. Adikku bertemu mantan pacarnya dalam mimpinya semalam. Valentin. My brother. Apa tadi, Miss? Adikku bertemu mantan pacarnya dalam mimpinya semalam. My brother meet
My brother meet her ex in in him dreams In his. in his dream last night. Ya. Jadi kata kerjanya berubah ya menjadi verb to karena kan semalam, lampau. My sister atau my brother met her atau his ex-boyfriend atau girlfriend, tergantung subjeknya, in her atau his dream last night. Saya akan mengunjungi banyak tempat yang bagus di dunia tahun ini, Kak Malika. Saya akan mengunjungi banyak tempat yang bagus di dunia tahun ini. Di dunia ya, Miss? Ya, I will visit many hmm? good places atau great places Ya, in the great world places. this year. Ya, I will visit many great places in the world this year. Candi Borobudur sangat indah, Kak Valentin. Candi Borobudur is so beautiful. Candi apa? Oh, Candi Borobudur. Borobudur Temple. Temple. Borobudur Temple is very beautiful. Temple. Saya sangat senang ketika saya melihat lumba-lumba. Terlihat begitu menarik dan lucu. Saya sangat senang ketika saya melihat lumba-lumba. Terlihat begitu menarik dan lucu. I was very happy when I saw a dolphin. Look very interesting and cute or adorable. Ya, oke ya, bisa ya. Atau bisa juga seperti ini. I was excited when I saw the dolphin. It looks so nice and cute. Right. Hindun akan membawa banyak buku. Kak Valentin? Hindun will bring many books. Ya, Hindun will bring many books. Dia ingin aku menemaninya untuk membeli sepatu baru, Kak Malika. She wants me to accompany her to buy new shoes. Ya. She wants me to accompany her she wants me to accompany her to buy new shoes. Ya. Selanjutnya Kak Valentin. Saya akan mengatakan kebenaran dan saya tidak akan berbohong lagi. Menyatakan. Saya akan mengatakan kebenaran dan saya tidak akan berbohong lagi. Kebenaran. Kebenaran apa ya, Miss? Truth. I will talk truth, and I will not lie again. I will tell the truth and I will not lie anymore. Anymore. Ya.
Cinta kita kuat dan tulus. Kamalika. Cinta. Our Our love, is strong. Apa abis itu apa tadi? tulus. And pure. Apa? Our love is strong and pure. 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 Murni Harusnya, ya. iya. Harusnya sincere ya. Sincere tulisannya. Sincere. Sincere. Oh, Tulisan sincere. ini. Sincere. 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 Kalau pure itu apa, Miss? Pure itu murni. Coba selanjutnya Kak Valentin. Kecantikan dalam dan luarnya menakjubkan. Kecantikan dalam. Apa tadi, Miss? Kecantikan dalam. Kecantikan dalam dan luarnya sangat menakjubkan. Luar, outside ya. Beauty inside and outside. Beauty inside and outside. So wonderful. Menakjubkan apa ya? Amazing. Amazing. Ya. Kecantikan dalam itu namanya inner beauty. Oh, inner beauty. Kecantikan luar apa? Outer beauty. Beauty. Ya. Jadi her inner and outer beauty are amazing. Selanjutnya Kamalika. Mereka pergi melalui selat. 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 Kayak selat. Selat itu loh, kayak nama selat. Kayak nama selat Sunda atau selat itu apa bahasa Inggrisnya? Selat. Selat itu apa ya, Miss? Selat. Selat itu nama ini loh. Sebentar ya. Kamu tahu Selat Sunda kan yang dekat Lampung itu? Itu nama wilayah ya? Iya, wilayah perairan. Oh. Wilayah perairan yang relatif sempit. Tadi Indonesianya apa, Miss? Mereka pergi melalui selat. they went by selat atau from selat. Selat itu bahasa Inggrisnya straight ya. Straight. S-T-R. Straight. Straight. They go through. They go Oh ya. through the strait. They go to Melewati gitu ya. Saya tidak punya keberanian untuk melakukan pekerjaan rumah saya. Kak Valentin? Untuk apa, Miss? Saya tidak punya keberanian untuk melakukan pekerjaan rumah saya. Untuk mengerjakan. I don't have courage for I don't have courage to do my pekerjaan rumah saya, Miss. To do my homework. Ya. Nah, karena nggak ada, dia ini artinya kan nggak punya sama sekali keberanian. Kita bisa menggunakan any. Artinya kan dalam kalimat negatif kan ini, kan tidak ada. Jadi, I don't have any courage to do my homework. Selanjutnya Kamalika. Aku memindahkan furnitur untuk rumah baruku kemarin.
Ya, aku sangat bersemangat untuk tinggal di sana. Aku memindahkan furnitur untuk rumah baruku kemarin. Aku sangat senang untuk tinggal di sana. I moved my furniture to my new house yesterday. I was excited to staying there atau to stay there. To live there. Kan Ya, artinya to dipindah ya. I moved the furniture to my new house yesterday. I was really excited to live there. Sampai sini kira-kira gimana nih? Ada kesulitannya apa? Hmm, Miss cara gunain do or does sama is atau are gitu, bener nggak sih kalau is atau are itu digunain untuk, maksudnya dalam apa namanya, apa ya, interrogatif. Is Kalau interrogatif itu is atau are digunain untuk kata sifat, enggak ya? Enggak sepenuhnya atau nggak semenuhnya sih. enggak sepenuhnya? Penggunaan is dan apa? Dan are. Ya, contohnya kayak are you love me atau do you love me? Untuk do you love me? Atau Atau are are you? Jadi you, penggunaan lebih ke penggunaan do dan are ya. kalau do sama does udah pasti pakai kata kerja atau bisa yang lain juga? Do dan does. Jadi kalau do itu kan digunakan untuk subjek orang pertama, kedua, dan ketiga kan. Seperti Ya. do I, do we, do you, they, Mm-mm. we, itu kan ya. Sementara kalau apa tadi? Does. Das itu kan perbedaannya untuk orang ketiga tunggal yaitu he, she, it. Mm-mm. Kalau apa bedanya mungkin lebih ke do you atau are you gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya do you itu untuk menanyakan aktivitas yang menggunakan verbnya simple present tense. Misalnya do you have a book? Nah, itu kan simple present tense. Kalau are you, maka itu untuk membuat pertanyaan yang predikatnya bukan kata kerja atau noun atau kata benda, adjektif, kata sifat, atau kata keterangan. Misalnya are you Resya? Are you okay? Makanya pakainya are you. Jadi are itu penggunaannya dengan kata kata bukan kata kerja ya. Selain dengan yang bukan dengan kata kerja. Misalnya kata benda atau kata sifat. Kalau do itu membuat pertanyaan yang predikatnya tadi apa? Dengan kata kerja kalau do. Kalau are bukan. Kak Valentin, ada yang kesulitan atau apa? Nggak ada ya? Eh, sama sih Miss kayak eh, kayak ini tadi kayak yang I don't have any courage. Jadi itu kita pakai any itu di depannya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kan ada kata tidak tuh. Jadi any itu digunakan untuk kalimat yang negatif gitu ya bisa. Tapi kalau some itu untuk digunakan kalimatnya positif. Bedanya any sama some. Bedanya any dan some. Some itu kan digunakan dalam kalimat positif. Contohnya I have some cookies in my bag. Nah, artinya aku memiliki beberapa kue di dalam tasku. Sementara kalau any, I don't have any food. Aku tidak memiliki makanan. Kayak gitu. Ya.
Oke, selanjutnya ya. Dia meminta saya untuk melukis seluruh dinding rumah ini. Kak Valentin? Untuk apa, Miss? Untuk mengecat. Dia meminta saya untuk melukis seluruh dinding di rumah ini. She asked me to paint the wall in my house. She asked me He asked me to to paint the wall. whole wall. Whole itu artinya seluruhnya. Whole. Wall in this house. Can you repeat, Kak Valentin? She asked me to paint Mm-mm. wood wall, The whole wall. the wood, the whole wall Yeah, in my house, in this house. in this house. Ya. Kak Malika, apakah kamu melihat kepala sekolah di sekolah kemarin? Kepala sekolah itu pakai head principal atau principal aja nih? Principal. Principal, oh ya, principal. Did you saw the principal at the school tomorrow? Yesterday? Ya. Kalau kalimat negatif dalam past tense, ya, kata kerjanya kembali ke bentuk pertama, verb one. Jadi bukan saw. Ya. See. Did Oh, you gitu. see? Did you see our principal at school yesterday? Can you repeat, Kak? Did you see our principal at the school yesterday? Ya. Selanjutnya, Kak Valentin. Saya ingin melihat pelangi setelah hujan. I will see rainbow after rain. Ya, I will see the rainbow after the rain. Siapa yang menempatkan sepatu di sini, Kak Malika? Who put the shoes here? Ya, who put the shoes here? Tidak ada yang seharusnya menaruh makanan di sana, Kak Valentin. Tidak ada yang seharusnya, Menaruh makanan di sini. tidak ada yang berarti nothing should gitu. Nobody. Oh, nobody. Nobody nobody. Tadi apa ya, Miss? Tidak ada yang Tidak ada yang seharusnya menaruh makanan di sini. nobody should to nobody should to put it this food this food this food in here. Ya, nobody is supposed to put the food here. Ayah saya selalu mencoba membawa kita
ke taman bermain yang menyenangkan. Kamalika. Ayah saya selalu mencoba membawa kita ke taman bermain yang menyenangkan. My father always tries to bring us to a happy park. Playground, fun playground. Fun playground. Yeah. My father always tries to bring us to the fun playground. Okay, can you repeat, Kamalika? My father always tries to bring us to a fun playground. Ya, to the fun playground. Selanjutnya Kak Valentin. Semua orang merasakan manis dan pahitnya hidup. Semua orang merasakan manis dan pahitnya hidup. Everyone Mm-mm. everyone feel sweet and bitter life. Sweetness and bitterness of life. Sweetness and Bitterness of life. of life. Everyone feels the sweetness and bitterness of life. Kamalika, harta yang paling berharga adalah kesehatan. Harta itu apa ya, Miss? Treasure, Harta yang paling berharga. Treasure. 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 Very berharga. Itu apa ya? Berharga. berharga. Precious, Oke. atau bisa juga pakai great. Treasure that is precious or great was healthiness Health, ya, health. or health. The great treasure is health. A great treasure is health. Ya. Kak Valentin, apakah kamu memiliki sebuah korek? Saya ingin merokok. Do you have a match? I Mhm. want to smoke. Smoke. I want to smoke. Ya. Kita bisa menggunakan any ya di sini. Do you have any lighter? I want Any. to smoke. Ya. Kenapa pakai- Apakah kamu memiliki sebuah korek? Oh. Selanjutnya, Kamalika. Wajahmu benar-benar indah dan sempurna. Your face is gorgeous and perfect. Beautiful ya, atau and flawless.
Your face is really beautiful and flawless. Selanjutnya, Kak Valentin. Seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mendorong siswa menjadi lebih baik. Seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mendorong siswa menjadi lebih baik. A teacher should have skill uh, to push student to be good. Yes, the teacher atau a teacher must have the ability to encourage the students to be better, ya. To be better. Ini pakai must ya, Miss, bukan should. Ya, must, harus. Seorang guru harus. A teacher must have the ability to encourage the student to be better. Kapan kita pakai must, kapan kita pakai should? Kapan pakai must, kapan pakai Should. should. Ini sebenarnya aku mau bahas di materi berikutnya sih ya. Modals ya. Should dan must. Perbedaannya ya. Jadi kalau must itu ya digunakan untuk Jadi kalau must itu contohnya dia harus mengurus anaknya. She must take care of her child. Ya, jadi kalau must ini bedanya adalah terdapat kata-kata ya. Artinya kan ada have to itu artinya sama seperti must. Ada should, ada ought to, dan sebagainya. Ya, jadi saat menimbang tingkat keharusan ya, itu ada namanya degree of obligation. Maka kita harus ya melihat tingkatan ya keharusan itu lebih tinggi dibanding should atau ought to. Atau misalnya itu untuk contoh must ya, she must take care of her child. Dia harus mengurus anaknya. Kamu harus minta maaf kepadanya. You must apologize to her. Ya. Jadi kalau kata harus itu tidak hanya menggunakan must. Ya, terdapat juga kata-kata lain yang memiliki arti yang sama seperti have to, ya, should, ought to, dan sebagainya. Kalau untuk should, contohnya adalah kamu harus berbicara dengan jujur. You should tell the truth. Kamu harus tepat waktu. You should see the doctor. Kamu harus tepat waktu, ya. You should be punctual. Kamu harus menemui dokter. You should see a doctor. Ya. Jadi itu tergantung dari tingkat keharusannya itu sendiri ya, dari konteks masing-masing kalimat. Jadi kalau Mas itu ingin memberikan penekanan dalam ungkapan, artinya itu sangat wajib. Sedangkan should itu memberikan perintah secara lebih persuasif. Atau secara harfiah itu artinya seharusnya. Jadi seorang mahasiswa harus memiliki sikap yang baik dalam menghadapi masalah. Jika seorang mahasiswa dituntut untuk wajib memiliki sikap yang baik dalam menghadapi masalah. Selanjutnya, sampai sini udah jelas belum Kak Valentin? Udah, Miss. Oke, selanjutnya. Kak Malika, kamu kelihatan sangat kurus.
Kamu perlu mengkonsumsi beberapa vitamin. You look slimmer. Slimmer bisa nih. Thin ya, kurus. Thinner. Thin You look aja, thin. thin. Oh, thin Thin. aja. You look thin. You should take some vitamins. You look so thin. Sangat kurus so kan thin. artinya. You need So to thin. consume some vitamins. Consume. Mengkonsumsi. Oke, selanjutnya. Wiara membeli sebuah gaun indah dan beberapa kemeja. Tiara by apa tadi Miss? Tiara membeli beberapa Sebuah gaun indah dan beberapa kemeja. Tiara by beautiful gown and some some shirt. Shirt itu artinya kaos, tapi kalau kemeja itu adalah t-shirt. T-shirt. And some shirt. Ya, Wiara atau Tiara buy a fancy atau a beautiful gown and some t-shirt. Selanjutnya, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Saya puas dengan itu. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Habis itu, Miss? Saya puas dengan itu. Puas apa ya, Miss? Was satisfied? Oh ya, satisfied. You are doing great job. I satisfied with that. You did a good job. I am satisfied with it. I satisfied with it. Gitu. Dia ingin kamu menjadi istrinya. Apakah kamu siap untuk itu, Kak Valentin? She won. Dia ingin kamu menjadi istrinya. She want you to be him wife. Apakah kamu siap? Do you ready? Are you ready? Untuk itu? Are you ready for that? Ya, are you ready for that? Ya.
Kalau dia ingin kamu menjadi istrinya, maka he wants you to be his wife. He wants you to be his wife. Are you ready with that? Selanjutnya Kamalika. Kamu menutup mata saya dengan tanganmu. Aku tidak bisa melihat apa yang terjadi sekarang. Kamu menutup mataku dengan tanganmu. Aku tidak bisa melihat apa yang terjadi sekarang. You close my eyes with your hands. Mm-mm. I can't see what is happening now. You close my eyes with your hands. I could not see what happened just now. Yeah. Oke, selanjutnya Kak Valentin. Saya senang menerima penghargaan kamu mengenai lukisan saya. Apakah kamu tertarik oleh salah satu dari lukisan tersebut? Aku senang menerima penghargaan kamu mengenai lukisan saya. Apakah kamu tertarik oleh salah satu dari lukisan tersebut? Aku senang menerima penghargaan Kamu mengenai lukisan saya. lalu. Apakah kamu tertarik oleh salah satu dari lukisan tersebut? Maksudnya tertarik untuk membeli ya. Penghargaan apa ya, Miss? Appreciation. I am happy. Ya. I am happy. Mm-mm. I am happy except I am. Penghargaan tadi apa ya, Miss? Appreciation. Ada di grup Zoom chat. Di Zoom chat. I am happy. I am happy. I am happy. I am happy apa nih? Putus Kak. Coba Kak Malika. Oh, masuk lagi sebentar. Kak Valentin. Masuk lagi ya? Miss. Putus, Miss. Ya. Boleh dilanjut? Saya senang menerima penghargaanmu mengenai lukisan saya. Apakah kamu tertarik untuk membeli salah satu dari lukisan tersebut? I am happy except your bacanya kayak mana, Miss? Appreciation. Appreciation. Ya. I am happy except your appreciation about my painting. Do you
Tadi itu do you interest salah satu. Do you interest someone painting the someone painting? Ya, kalau are you tadi kalau pakai are you jadi harus didahului apa kalau do you baru pakai kata kerja. Kalau are you jadi pakai kata yang lain selain kata kerja kalau are you. Jadi I'm happy to accept ya, menerima. Saya senang menerima penghargaan. Ya. I'm happy to accept your appreciation for my paintings. Artinya kan lukisannya bukan hanya satu ya. Jadi ada banyak lukisannya. Are you interested in buying one of them? Maksudnya tertarik adalah tertarik untuk membeli ya. Tertarik, apakah kamu tertarik oleh salah satu dari lukisan tersebut? Maksudnya adalah tertarik untuk membeli. Can you repeat, Kak Valentin? I'm happy to accept to appreciation about my painting. Yeah. Are you Are you interested interested in buying one of them? by of them? Ya. Selanjutnya Kak Malika. Lidahku terasa terbakar. Aku tidak bisa merasakan kuemu. My tongue is burning. I couldn't taste your cake. Ya. My tongue itu lidah itu kan tulisannya tongue. Cara bacanya tongue ya. Tongue. My tongue feels burned ya. B-U-R-N-T bentuk ketiga. Feels burnt. Ya. I cannot taste your cake. Cannot. Selanjutnya nih mungkin yang terakhir. Oh ya. Nanti PR-nya ya. PR-nya nanti bikin 5 kata kalimat menggunakan noun. Ya, kalimat menggunakan noun. Apa aja? Terserah ya, bebas. Selanjutnya Kak Valentin coba. Jaga rahasia ini dan jangan ceritakan kepada siapapun. Apakah kamu mengerti apa yang saya maksud? Oh, keep a secret. Keep a secret. Bisa diulang, Miss? Apa tadi? Jaga Jaga rahasia ini dan jangan ceritakan kepada siapapun. Apakah kamu mengerti apa yang saya maksud? keep a secret and don't tell anyone. Don't tell anyone. Don't tell anyone. Are you understand what a are you understand what Do you ya. Jadi do kalau you do itu harus kalau are itu kan pakainya kata benda atau kata sifat. Kalau kata kerja, understand kan kata sifat, kata kerja. Jadi harus pakai do. Do you understand what I mean? Keep you this understand secret and do not tell it anyone atau don't tell it to anyone. Do you understand what I mean? Yeah. Can you repeat that, Kak Valentin?
Keep a secret and don't tell anyone. Are you understand what I mean? Do you understand what I mean? Do you understand what I mean? Ya, oke, ya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Jadi jangan lupa ya Kak Valentin, kalau misalnya pertanyaan do itu harus diikuti dengan kata kerja. Tapi kalau are, baru kata benda atau kata sifat. Kayak misalnya, are you Rasya? Do you understand? Gitu. Jadi understand itu kan kata kerja. Kalau Rasya kan termasuk kata benda. Orang, nama orang, kata benda. Kalau do kata kerja. Do, ya kata kerja. Kayak do you understand? Kalau Kalau are misal kata do you sifat. understand. Kalau are itu bukan kata kerja. Kata benda sifat. atau kata sifat. Oke, Miss. Oke, Kak Malika, ada pertanyaan? Hmm, kalau some sama any itu kata selanjutnya itu tambahin SIS lagi nggak, Miss? SIS. Ya, kalau Tambahin some. juga. Kalau some itu kata harus plural kalau some. Some waters, some water ya. Some water. Tergantung kata bendanya itu termasuk uncountable atau countable. Nanti disesuaikan. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan sampai di sini ya. Iya, Jangan Miss. lupa mengerjakan PR-nya. Kita ketemu di sesi berikutnya ya. Thank you. Have a good night. Thank you juga, Bye. Miss. Bye-bye.